Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang konsep kebidanan. Konsep kebidanan pada hari ini akan membahas tentang sejarah perkembangan bidan di luar negeri dan sejarah pendidikan bidan di Indonesia. Baik, kita mulai saja untuk materi pada hari ini. Sejarah bidan di luar negeri terdapat di buku-buku filsafat Yunani kuno. Di antaranya menceritakan tentang Sokrates. Dia, ibunya adalah seorang bidan. Mengakui bidan sebagai profesi yang paling dihormati. Sebagai perintis filsafat Yunani, dia mengembangkan metode pengajaran, metode dialektika, dan Sokrates menamakannya Maientike Tekne atau seni kebidanan. Belajar dari ibunya, Peneret melihat peran bidan dalam memberdayakan ibu-ibu pada saat melahirkan. Di daerah Cordoba, Spanyol pada abad ke-12, dokter ahli kandungan bangsa Arab atau Al-Zahrawi mendidik wanita muda menjadi seorang bidan karena adat istiadat pada waktu itu lebih menerima wanita sebagai pendamping ibu sewaktu melahirkan. Tahun 1752 dibuat persyaratan bidan harus lulus ujian dengan materi ujian diambil dari buku A Short Treatise on the Art of Midwifery. Tahun 1789, pendidikan bidan mulai dibuka di kota Madrid, Spanyol. Tahun 1932, pendidikan bidan secara resmi menjadi School of Midwife. Di Swiss, pendidikan bidan secara formal dimulai sejak abad ke-16. Tahun 1569, sudah ada legislasi yang mengatur praktik kebidanan. Dari awal pendidikan, bidan sudah terpisah dengan pendidikan tenaga kesehatan lainnya. Kemudian di Belanda, pendidikan bidan harus terpisah dari pendidikan perawat. Bidan di Belanda disebut dengan verloskunde. Kemudian di Denmark, bidan merupakan profesi tersendiri. Pendidikan bidan dimulai sejak tahun 1787. Pendidikan postgraduate selama 9 bulan bagi bidan untuk memenuhi kebutuhan terhadap pendidik dan pengelola mereka. Kemudian di Selandia Baru, ya, daerah Australia, pada era 80-an mereka bersama para bidan menegaskan kembali bahwa otonomi bidan dan mengajukan usulan memperkuat legislasi tentang profesionalisme praktik bidan. Mereka merintis adanya pendidikan bidan direct entry setingkat bachelor atau strata 1. Di Kanada, membuka pendidikan bidan secara resmi pada tahun 1991 setingkat universitas dengan direct entry. Konsep dasar model pendidikan adalah kemitraan yang berintegrasi antara perempuan, guru bidan, mahasiswa bidan, institusi pelayanan dan pendidikan, serta organisasi bidan. Kemitraan menjaga agar program pendidikan bidan tetap pada tujuan utama, yaitu mencetak bidan-bidan yang dapat bekerja secara mandiri. Di Inggris, salah satu negara dengan pendidikan bidan dan praktik kebidanannya yang sudah stabil. Sudah ada undang-undang tentang praktik kebidanan atau Midwifery Act tahun 1902. Di Amerika, mulai membenahi pendidikan bidan setelah Perang Dunia Kedua. Pendidikan bidan direct entry dengan level S2 dimulai sejak tahun 1996 di University of New York di Brooklyn. Kemudian di Australia, maju pesat sejak 10 tahun terakhir.
Dasar pendidikan bidan dari traditional hospital-based program menjadi tertiary course studies yang menyesuaikan kebutuhan pelayanan di masyarakat. Bidan bekerja di komunitas, tetapi perannya berbeda dengan petugas kesehatan komunitas yang lainnya. Tingkat pendidikan bidan saat ini sudah mencapai pada tingkat doktoral. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah pendidikan bidan di Indonesia. Pada tahun 1851, ya, pada saat itu masih zaman penjajahan Belanda. Dokter militer Belanda, Dr. van der Bos, membuka pendidikan bidan bagi wanita pribumi di Batavia. Pendidikan ini tidak berlangsung lama, hanya 2 tahun. Karena kurangnya peserta didik yang disebabkan karena adanya larangan ataupun pembatasan bagi wanita untuk berkeluaran di rumah. Kemudian tahun 1902, ya, pendidikan bidan mulai dibuka kembali untuk wanita pribumi, yaitu di Rumah Sakit Militer Batavia. Tahun 1904, pendidikan bagi bidan wanita Indonesia dibuka di Makassar. Lulusannya harus bersedia untuk ditempatkan di mana saja dan harus mau menolong masyarakat yang tidak mampu atau kurang mampu secara cuma-cuma. Tahun 1911 sampai 1900 atau 1912, ya, ini masih zaman penjajahan Belanda. Pendidikan keperawatan di CBZ atau Rumah Sakit Umum Pemerintah Semarang dan ada di Batavia. Inputnya, ya, HIS atau Hollandia Indies School sampai dengan 7 tahun, ya. Jadi pendidikan keperawatan di CBZ ini dimulai masuknya adalah setelah dia sekolah HIS dulu 7 tahun, ya. Untuk sekarang sama dengan SD, kemudian menempuh pendidikan perawat selama 4 tahun. Lulusan wanita dapat meneruskan lagi ke pendidikan bidan selama 2 tahun. Kemudian tahun 1920, peraturan yang menetapkan pendidikan bidan ada 2 jalur. Jalur yang pertama, ya, dari Mulo, lama pendidikan 3 tahun, direct entry, ya, langsung menjadi seorang bidan, ya, bidan kelas 1, dia akan menjadi bidan kelas 1. Kemudian ada jalur 2, ya, bidan jalur 2 dari lulusan mantri atau juru rawat, kemudian dia lama pendidikan 2 tahun, kemudian dia menjadi lulusannya akan menjadi bidan kelas 2. Ya, jadi ada 2 jalur. Ya, pada saat tahun 1920, jalur yang pertama adalah dari sekolah Mulo. Dari awalnya dia sekolah dasar dulu, sekolah Mulo, kemudian dia lama pendidikan selama 3 tahun, ya, dia langsung menjadi bidan kelas 1 namanya. Kemudian ada jalur 2, lulusan dari jalur mantri, juru perawat, kemudian dia lama pendidikan 2 tahun, lalu menjadi bidan kelas 2. Jadi perawat, sekolah, bidan 2 tahun, kemudian dia dinamakan bidan kelas 2. Kemudian tahun 1912 sampai 1938, ya, inputnya dari Mulo, setingkat SMP, kemudian dibuka di daerah Budi Kemuliaan. Ya, kemudian di RSB Palang 2, kemudian di RSB Rumah Sakit Bersalin, ya, Mardi Waluyo Semarang. Ya. Jadi dulu inputnya dari Mulo, ya, setingkat SMP, kemudian dibuka ada di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, ya, di Jakarta, kemudian Rumah Sakit Bersalin Palang 2 dan Rumah Sakit Bersalin Mardi Waluyo Semarang. Kemudian terdapat peraturan yang membedakan lulusan bidan kelas 1 dan bidan kelas 2. Jadi selama tahun 1912 sampai 1938 itu mengalami beberapa perubahan peraturan. Ya, peraturan selanjutnya yaitu bahwa bidan kelas 1 adalah dari Mulo ditambah pendidikan bidan selama 3 tahun. Ya, kemudian bidan kelas 2 itu dari lulusan perawat, ya, yang melanjutkan ke lulusan bidan. Nah,
Kemudian itu dari dulu ya, penjajahan Belanda. Setelah Indonesia dijajah Belanda, Indonesia dijajah oleh Jepang ya. Nah, pada saat pemerintah Jepang mendirikan bidan dengan nama dan dasar yang berbeda, namun memiliki persyaratan yang sama dengan zaman penjajahan Belanda. Kurang ada yang berminat ya untuk memasuki sekolah tersebut dan mereka mendaftar karena terpaksa ya, karena tidak ada pendidikan yang lain. Sekolah perawat atau bidan dengan dasar dan nama yang berbeda tapi syaratnya sama. Kemudian setelah itu, karena Jepang menjajah Indonesia hanya sebentar ya, yang lama itu Belanda. Kemudian setelah itu Indonesia merdeka, ya tahun 1945. Nah, di tahun 1950 sampai 1953, ya, pendidikan bidan itu diinputnya, masuknya itu dari SMP. Ya, usia minimal 17 tahun. Lama pendidikannya 3 tahun, ya. Tetapi kebutuhan saat itu sangat banyak, ya, sehingga dibukalah penjenang kesehatan, ya, atau pembantu bidan, ya, tahun 1976. Inputnya adalah dari SMP ditambah pendidikan 2 tahun. Kemudian tahun 1953 ada KTB, kursus tambahan bidan di Jogja selama 7 sampai 12 minggu. Kemudian tahun 1960 ke Jakarta, tujuannya untuk memperkenalkan pada lulusan tentang perkembangan program KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak. Pada tahun 1967 KTB ini sudah ditutup. Nah, lanjut ya, tahun 1954, pendidikan guru bidan dan perawat selama 2 tahun, kemudian ditambahi dengan menjadi 3 tahun di Bandung, ya. Kemudian tahun 1975 dilebur menjadi SGP atau Sekolah Guru Perawat. Nah, kalau dulu pendidikan guru bidan dan perawat, ya. Kemudian tambah 3 tahun di Bandung, ya. Kemudian tahun 75 dilebur jadi SGP, Sekolah Guru Perawat. Berdasarkan Kemenkes nomor 49 tahun 1968 tentang peraturan penyelenggaraan sekolah bidan. Kemudian tahun 1970 tentang sekolah pendidikan lanjut kebidanan, ya, kemudian menjadi sekolah berasal dari sekolah pengatur rawat, ya, ditambah 2 tahun. Jadi sekolah bidan dulu tahun 70 dinamakan SPLJK, Sekolah Pendidikan Lanjut Kebidanan, berasal dari SPR, Sekolah Pengatur Rawat, ditambah 2 tahun. Kemudian tahun 1974, Departemen Kesehatan menyederhanakan pendidikan tenaga kesehatan, dibukalah SPK, ya. Kemudian tujuannya adalah untuk menolong persalinan normal. Tetapi karena ada perbedaan falsafah dan kurikulum dengan bidan, tujuannya tidak tercapai. Tahun 1975 sampai 1984, pendidikan bidan ditutup selama 10 tahun. Namun IBI masih eksis, Ikatan Bidan Indonesia masih eksis, ya, masih ada. Tahun 1981 dibuka di KIA, ya, untuk menambah kemampuan SPK, ya, sekolah perawat, ya, sekolah pendidikan perawatan. Nah, ya. Kemudian tahun 1985 ada yang disebut dengan PBB, ya. Nah, sekolahnya apa? Bidan-bidan senior yang sekarang masih banyak ya yang lulusan dari PBB. Dulu saya lulus PBB, berarti ibu tersebut lulus mungkin sekitar tahun 85 ya. Ya. Kemudian PBB ini inputnya adalah dari SPR dan SPK, ya, Sekolah Pendidikan Perawat dan Sekolah Pendidikan Kebidanan. Lama pendidikannya 1 tahun. Ya. Kemudian tahun 1989 ada PBBA, ya. Ya, kalau dulu PBB aja, sekolahnya cukup SPR dan SPK, Sekolah Pendidikan Perawat dan Sekolah Pendidikan Kebidanan. Nah, sekarang ada PBBA. PBBA ini inputnya dari SPK, nambah 1 tahun.
nanti akan ditempatkan langsung, ya, langsung diterima sebagai pegawai. Kalau sekarang langsung diterima jadi PNS gitu ya, zaman dulu. Lalu 93 ada PBB yang B, yaitu dari Akademi Perawat ditambah 1 tahun, ya, ditambah 1 tahun untuk tenaga pengajar pada PBBA, ya. Jadi kalau PBB B itu adalah calon-calon pengajar PBBA, ya, atau nantinya jadi gurunya atau tenaga pengajar pada PBBA, ya. Karena SPK itu kan basicnya SPK itu hampir setara dengan SMA, ya. Tapi kalau Akper kan sudah lulus SMA, ya, masuk ke akademi, ya. Oh, akademi kebidanan, akademi keperawatan, ya, setara D3 tambah 1 tahun lagi, nah dia jadi pengajar di PBBA. Kemudian ada PBBC, ya. PBBC itu inputnya SMP, kemudian tambah 3 tahun, sekolah lagi 3 tahun, ya. Tahun 1994 sampai 1995 melalui Diklat JJ, Life Saving Skill, ya. Jadi kalau sekarang itu pelatihan-pelatihan, ya benar-benar continue, benar-benar mendalam, ya. Ada kalau sekarang ada pelatihan BTCLS, ya, bantuan hidup dasar, ada PPGDON, ya, atau pelatihan-pelatihan yang lainnya, ya, diperbanyak pelatihan-pelatihannya, diklat langsung, terjun langsung, ya, praktek langsung, jadi bisa langsung diaplikasikan. Kemudian tahun 1996, IBI bekerja sama dengan American College of Nursing, Midwife, dan rumah sakit swasta untuk mengadakan TOT, ya, training of TOT itu training untuk para pelatih, ya, untuk anggota IBI. Jadi anggota-anggota IBI dia dilatih di TOT, ya, dilatih training of trainer. Jadi dia dilatih menjadi trainer untuk menjadi calon-calon pelatih, ya. Jadi ada bidan-bidan dipilih profilan, ya, nanti dia dilatih untuk menjadi seorang trainer, ya, trainer seorang bidan, TOT untuk bidan. Mulai tahun 1996 telah dibuka pendidikan diploma 3 kebidanan, ya, D3 kebidanan dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 009/U/1996 di 6 provinsi dengan menerima calon peserta didik dari SMA, ya. Ya, jadi sama dengan saya juga dulu dari SMA, ya, sama dengan teman-teman sekalian, ya, dari SMA lalu masuk ke diploma 3 kebidanan, ya. Pada tahun 1995 sampai 1998, IBI dan Mother Care, ya, mengadakan peer review dan pelatihan untuk bidan di Kalimantan. Kemudian tahun 2000 mengadakan LSS dan pelatihan APN yang dikoordinasi oleh MNH, ya, secara internasional. APN, ya, asuhan persalinan normal, ya, mengadakan dari kapan APN mulai ada? Sejak tahun 2000, mulai tahun ada asuhan persalinan normal. Selanjutnya, IBI mengharapkan pendidikan bidan lebih lanjut atau lebih signifikan, ya, bila pada jenjang strata 1 atau S1 merupakan jeripaya bidan untuk mengangkat derajat bidan, ya, mengangkat derajat pendidikan bidan. Sehingga pada tahun 2000 keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ya, tentang D4 kebidanan itu ada di Fakultas Kedokteran UGM, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran sudah muncul tahun 2002. Ya, keputusan Menteri tahun 2000, lalu dibukalah, ya, lalu 2 tahun itu berproses sehingga sekiranya sudah layak, sudah bisa mampu menerima pendidikan D4, yaitu ada di UGM dan di Unpad. Nah, lalu beberapa tahun kemudian, tahun 2008, dibukalah S1 kebidanan di Universitas Airlangga, ya. Kemudian untuk saat ini pendidikan D4 kebidanan sudah banyak, ya, baik di institusi negeri maupun institusi swasta, ya. Jadi D4 kebidanan sekarang sudah banyak di Poltekkes, bahkan di universitas yang swasta juga D4 kebidanan sudah banyak, ya. Jadi ada
fokusnya masing-masing di universitas swasta ya maupun negeri. Ada yang D4 kebidanannya klinik, ada D4 kebidanannya ke arah komunitas ya, konsentrasinya, ada yang D4 kebidanan ke arah bidan pendidik ya, memang dicari untuk bakal calon bidan pendidik. Nah, kemudian S1 kebidanan juga ada sudah di beberapa universitas ya. Kalau ini dulu sejarahnya yang pertama kali membuka adalah Universitas Erlangga. Kalau sekarang sudah banyak bermunculan S1 kebidanan. Kemudian D4 kebidanan lebih banyak lagi yang sudah mendirikan ya. Kemudian S2 kebidanan juga sudah ada di beberapa universitas. Jadi bagi teman-teman untuk update pendidikan S1 kebidanan, D4 kebidanan, dan S2 kebidanan saat ini sudah banyak pilihan. Ya, ini adalah sejarahnya dulu yang pertama-tama kali membuka. Ya, kemudian untuk profesi kebidanan sekarang juga sudah banyak dibuka. Jadi sekarang titelnya Bu Bidan ya, nggak cuma SST atau SSIT ya, Sarjana Sains Terapan, kemudian Magister Kebidanan ya, sekarang juga ada profesi kebidanan. Jadi nanti titelnya ada BD-nya ya. Ada BD karena dia sudah mengambil profesi bidan. Jadi silahkan teman-teman berlomba-lomba untuk melanjutkan pendidikan jenjang yang lebih tinggi sampai D4 ya, nantinya bidan juga harus sampai ke profesi ya. Kalau yang mau praktek di lapangan, mau praktik klinik. Nah, kalau yang mau jadi dosen minimal harus S2. Nanti kalau mau undang-undang bisa berubah lagi, bisa jadi nanti jadi S3 ya. Jadi untuk saat ini masih S2. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa melanjutkan ke D4, S1, profesi, S2, S3 ya. Silahkan berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Fastabikul khairat ya, berlomba meraih ilmu ya, mencari ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat luas ya. Baik, saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang kurang baik. Saya mohon dimaafkan lahir dan batin. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.